Perhatikan gambar berikut. Tahukah kamu benda apakah itu? Benda itu dibuat oleh manusia di bumi. Benda itu diluncurkan keluar angkasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama untuk kebutuhan komunikasi. Terdapat lebih dari 24.500 benda buatan manusia yang beredar di luar angkasa. Apa yang terjadi dengan benda-benda itu? Untuk apa sajakah benda-benda itu dibuat? Bagaimana cara manusia meluncurkannya dari bumi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 4. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan IPS, KD 3.2 dan 4.2, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Tahukah kamu bahwa yang kamu lihat itu adalah gambar salah satu satelit buatan? Satelit buatan ini dikirimkan ke orbit bumi dengan tujuan tertentu. Manusia telah lama meluncurkan satelit buatan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satelit buatan diluncurkan ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa melalui roket. Satelit tersebut akan mengumpulkan data dan informasi yang akan dikirimkan ke bumi. Ada berbagai misi dalam peluncuran satelit buatan manusia, diantaranya yaitu untuk keperluan komunikasi dan informasi. Tahukah kamu misi lain satelit-satelit buatan manusia? Untuk mengetahuinya, mari bacalah percakapan Udin dan Made berikut. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut berjudul Dampak Sosial Modernisasi. Modernisasi banyak membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kebutuhan manusia yang berkembang pesat adalah kebutuhan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi berkembang sangat pesat saat ini. Komunikasi kini tidak dibatasi ruang dan waktu. Seluruh penghuni dunia berkesempatan untuk saling berkomunikasi dan berkirim informasi. Sejak tahun 1976, Indonesia telah memiliki satelit komunikasi yang diluncurkan ke luar angkasa untuk kebutuhan komunikasi. Hingga kini telah 8 kali Indonesia meluncurkan satelit komunikasi. Satelit terakhir yang diluncurkan pada tahun 2017 adalah satelit Telkom 35 untuk menggantikan satelit komunikasi sebelumnya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga memengaruhi kehidupan masyarakat. Teknologi industri yang semakin maju dapat melipat gandakan hasil produksi dengan cepat dan dengan kualitas yang tinggi. Selain itu, kemajuan teknologi juga membantu pendistribusian barang hasil produksi sehingga barang dapat tersedia di mana saja dan kapan saja. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sebagai bagian dari modernisasi dapat pula menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat. Masyarakat yang sudah paham dan mampu memanfaatkan teknologi akan semakin maju, sedangkan masyarakat yang belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan semakin tertinggal. Ketertinggalan akan pemanfaatan teknologi dapat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Masuknya pengaruh asing merupakan salah satu dampak terbukanya sistem komunikasi dan informasi.
Pengaruh asing tersebut banyak juga yang kurang sesuai dengan norma masyarakat di Indonesia, sehingga dapat mudah menimbulkan gesekan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemajuan bidang industri menimbulkan pula dampak terhadap masyarakat. Contohnya adalah dengan adanya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Air, tanah, dan udara yang tercemar jelas akan membahayakan kehidupan masyarakatnya. Industrialisasi dengan menggunakan peralatan canggih pengganti tenaga manusia juga berdampak pada masyarakat. Dampak yang sangat nyata adalah meningkatnya pengangguran. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan bagi mereka semakin sedikit. Meningkatnya pengangguran dapat menyebabkan tindak kekerasan dan kriminalitas di dalam masyarakat. Ayo mencoba, lakukan kegiatan berikut dengan memperhatikan instruksi yang diberikan. Yang pertama, membuat peta pikiran. Dengan menggunakan bacaan tersebut dan juga menggunakan sumber informasi lainnya yang sesuai, buatlah sebuah peta pikiran. Peta pikiranmu sebaiknya memuat beberapa hal berikut ini. Nah, contoh peta pikirannya adalah sebagai berikut. Kamu bisa meringkasnya ya. Kemudian yang kedua, membuat clipping dampak modernisasi secara sosial. Kamu telah memahami dampak modernisasi dari artikel dan kegiatan sebelumnya. Sekarang, buatlah clipping mengenai hal tersebut. Lakukan kegiatan ini secara berpasangan. Kumpulkanlah paling sedikit 2 artikel dan gambar dari surat kabar, majalah, atau media lainnya. Carilah artikel dan gambar yang menjelaskan dampak modernisasi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, contoh clipping yang menarik yang mengundang orang lain untuk membacanya adalah sebagai berikut. Artikel dan gambar menjelaskan dampak modernisasi secara sosial. Penggunaan kata tanya. Yang pertama, mengapa pengaruh asing menjadi dampak negatif perkembangan sistem komunikasi dan informasi? Pertanyaan kedua, menggunakan apa manusia pada saat menjelajah angkasa luar? Dan pertanyaan ketiga, di mana tempat bersandarnya kapal-kapal pengangkut barang? Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9. Menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo membaca. Anak-anak hebat, bacalah teks berikut berjudul Proyek Rino oleh Diana Karitas. Anak hebat harus semangat ya. Ayo menulis. Dalam sebuah cerita fiksi, biasanya terdapat satu tokoh utama dan satu atau lebih tokoh tambahan. Tokoh keduanya biasanya ditentukan dengan melihat seberapa sering sang tokoh muncul dalam cerita atau dialog di dalam cerita tersebut. Kita juga dapat menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan dengan melihat jalan cerita dan tentang siapa cerita tersebut. Tokoh tambahan biasanya mendukung tokoh utama dalam cerita fiksi. Peran tokoh tambahan salah satunya untuk memperjelas watak tokoh utama. Anak-anak hebat, lakukanlah kegiatan berikut ini dengan mengikuti petunjuknya. Yang pertama, sediakan kertas ukuran A4 atau folio. Gunakan format diagram berikut ini untuk penulisan tokoh utama, tokoh tambahan, watak, dan tempat terjadinya cerita fiksi Proyek Rino. Pertanyaan kedua, pada tempat yang disediakan, tuliskan isi cerita dari cerita fiksi tersebut. Nah, watak tokoh utama, antusias, bertanggung jawab. Watak tokoh tambahan,
bijaksana dan sabar, gambar tempat peristiwa, rumah Rino, hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan, hubungan keluarga, atau hubungan kakak beradik. Isi ceritanya adalah Rino berpikir keras saat pulang sekolah. Ia mendapat tugas dari gurunya untuk membuat proyek sekolah. Kakaknya yang bernama Argia bertanya kepada Rino tentang masalah yang sedang dihadapinya. Rino kemudian bercerita kepada kakaknya. Kakaknya yang baik segera membantu permasalahan yang dihadapi Rino dengan memanfaatkan internet, yaitu tentang berbagai cara membuat barang-barang yang diperlukan Rino untuk dijual di sekolah dalam kegiatan proyek sekolah. Kakak Rino juga menasihati agar Rino bijaksana dalam menggunakan internet. Yang ketiga, muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4 menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut berjudul Makna Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan adat budaya. Makna kesatuan di dalamnya adalah negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dari kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia. Dari segi geografis kita dapat melihatnya dari peta wilayah Indonesia. Pengertian wilayah Indonesia berarti bagian bumi yang membentang dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan batas-batas wilayahnya. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah juga rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di dalam wilayah itu. Senasib karena telah berhasil menjadi bangsa yang merdeka dan membentuk negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia juga bermakna semangat bagi para pemuda bangsa yang berikrar dalam Sumpah Pemuda. Para pemuda dari berbagai suku bangsa berikrar pada sebuah Kongres Pemuda tahun 1928. Kesadaran terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tonggak sejarah bersatunya tekad pemuda Indonesia. Para pemuda bertekad untuk Indonesia yang bersatu dan Indonesia sebagai sebuah kesatuan. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah persatuan Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk memacu semangat perjuangan bangsa. Hal tersebut juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ayo berdiskusi. Bersama dengan temanmu, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan pertama adalah, apa makna persatuan dan kesatuan bangsa dari bacaan tersebut? Ya, makna persatuan dan kesatuan adalah negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dari kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau Indonesia. Pertanyaan kedua, apa makna persatuan bangsa menurutmu sendiri? Contoh jawabannya adalah perbedaan-perbedaan yang ada tidak menjadikan sumber perpecahan, tetapi justru menjadi sumber persatuan bangsa. Pertanyaan ketiga, bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa diupayakan oleh para pendiri bangsa? Diawali dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 sebagai organisasi persatuan pertama di Indonesia. Dilanjutkan dengan Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 dan puncaknya adalah adanya Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pertanyaan keempat, bagaimana makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini? Berikan beberapa contoh. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini terus dipelihara karena sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memiliki ratusan suku dan adat budaya. Contohnya adalah
mempelajari seni budaya dan kearifan lokal demi menjaga budaya Indonesia dari pengaruh gempuran budaya asing. Yang kedua, menjalin silaturahmi dengan kerabat dan warga sekitar. Pertanyaan kelima, carilah satu berita utama tentang peristiwa yang terjadi di Indonesia. Berita utama tersebut berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Bacalah berita utama tersebut dengan seksama. Diskusikan dengan teman sebangkumu tentang makna persatuan dan kesatuan yang ada di dalam berita utama tersebut. Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.